Oke. Ya, selamat pagi untuk kita semuanya. Shalom. Salam sehat semuanya, Bapak Ibu Saudaraku. Ya, terutama saudara kita, Ibu Eli, selamat bergabung dari di Sydney apa di Melbourne, Bu? Dari Australia? Di Melbourne. Oh iya ya, baik. Terima kasih, Bu. Ya, puji Tuhan ya. Baik, mari kita berdoa. Mari kita tundukkan hati kita. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan Yesus. Kami sangat bersyukur ya Bapa, di pagi hari ini kami diberikan kekuatan, kami diberikan semangat yang baru, dan terkhusus ya Tuhan untuk Ibu Eli yang pada pagi hari ini Tuhan bergabung dengan kami. Terima kasih Tuhan memberkati Bu Eli apapun yang sedang dicita-citakan saat ini. Kiranya Tuhan yang mengabulkan seperti rencanamu yang terbaik. Terima kasih Bapa, kami bersyukur firman-Mu terus memberkati kami dan semua saudara-saudara kami yang sudah join pada pagi hari ini untuk bersama-sama melaksanakan ibadat saat teduh kami. Kami berterima kasih karena kami bisa mendengarkan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami menyambutnya. Haleluya, amin. Ya, puji Tuhan, saudara-saudaraku, amin. Terima kasih. Kembali lagi kita, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, di akhir pekan ini. Kita bersyukur kepada Tuhan Yesus, kita bisa melanjutkan pembahasan kita, perenungan kita akan firman Tuhan. Kita Galatia, sekarang kita sudah sampai di pasal 4 ya, verse by verse, ayat demi ayat kita telusuri, dan ini bagian yang sangat menarik yang memberkati hidup kita semuanya. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, mari kita buka kembali Alkitab kita dari kitab Galatia, dan kita masih merenungkan topik seputar bagian dari ayatnya yang ke-8, 9, dan 10 ini. Saudara-saudaraku, ini beberapa kali kita bersama-sama merenungkan sesuatu yang sangat mendalam yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada kita, supaya kita bisa memahami keunikan daripada kekristenan kita. Ya, keunikan daripada kekristenan kita tidak seperti kebanyakan dipahami oleh orang. Bagaimana mengerti tentang kasih karunia Tuhan itu, ada sesuatu yang diajarkan kepada kita yang lengkap ya, yang komplit begitu Bapak Ibu Saudaraku ya. Jadi kita bisa memahami dari berbagai sudut pandang apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus dari Galatia pasal 4 ayatnya yang ke-8, 9, 10 ini akan membuka lagi wawasan kita secara keseluruhan. Nanti kita akan memahami lebih lengkap lagi mengapa hidup di dalam Kristus saat ini yang kita jalani itu adalah hidup yang benar-benar sangat berharga di mata Tuhan ya, dan juga di hadapan manusia. Kita ingin menyaksikan bahwa di dalam kasih karunia Tuhan inilah ya, saat ini kita mengerti arti daripada kehidupan yang sesungguhnya, yang disebut dengan hidup yang baru, hidup yang diciptakan baru di dalam Kristus Yesus, mengenal Yesus secara pribadi ya. Jadi bukan lagi bersifat ritual ya, Bapak Ibu Saudaraku yang ditekankan dalam manifestasi perwujudan daripada hubungan kita dengan Allah adalah saat ini kita pahami, itu kita jalani secara hubungan adalah hubungan secara personal ya, secara pribadi dengan Yesus Kristus, karena sesuatu yang telah dilakukannya di atas kayu salib
pengorbanannya yang sempurna telah menebus, mengampuni ya seluruh kesalahan dan dosa kita, ditimpakan kepada Yesus Kristus oleh tubuhnya, menanggungnya, yang dulunya itu adalah hukuman yang sejatinya harus dikenakan kepada kita, karena kitalah yang berdosa. Kristus tidak berdosa, dia tidak mengenal dosa, ya, mulai dari kandungan Maria dia tidak berdosa sampai lahir dan besar dan kemudian melayani umatnya Israel, bahkan sampai di atas kayu salib. Yesus tidak bersalah, dan dialah perwujudan daripada manusia yang sempurna di tengah-tengah dunia ini yang pernah hidup dalam sejarah manusia. Hanya Yesus yang tidak pernah bersalah, hanya Yesus yang lahir dalam keadaan suci, dan sampai matinya dia tidak bersalah karena dia adalah juru selamat, ya, dan dia adalah Mesias, dan Yesuslah yang menggantikan kita untuk menanggung segala hukuman dan segala perkara. Yesus yang menyelesaikan di atas kayu salib. Itu sebabnya kita mengenal pekerjaan Kristus yang sudah selesai saat ini. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, saya akan membaca sekali lagi. Jadi bagaimana kitab Galatia ini sebetulnya adalah sebuah kitab koreksi, ya. Ini adalah kitab yang mengoreksi bukan hanya jemaat Galatia, sebetulnya semua sampai kita pun sekarang ini, ya, kondisinya, situasinya saat ini masih sama saja, bahwa apabila kita pengikut Kristus, orang percaya, tidak memahami secara lengkap bagaimana cara kita mengekspresikan iman kita, ya, kebenaran yang sudah kita terima atau yang sudah kita hidupi, apabila kita kurang tekun memahaminya, maka ya, jemaat Galatia ini adalah contoh bagaimana mereka tidak kebal terhadap kejatuhan. Ya, mereka akhirnya tergoda juga kepada sesuatu yang dikatakan oleh Rasul Paulus bukanlah bagian dari cara hidup yang semestinya mereka jalani, dan itu sangat merugikan mereka. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, oleh karena Rasul Paulus menghindarkan, ingin agar kita jauh dari pengalaman kerugian dalam mengikut Tuhan Yesus, maka Rasul Paulus banyak memberikan koreksi, ya, kepada kita juga di dalam kitab Galatia ini, agar kita bisa lebih fokus lagi untuk menjalani kehidupan kita, pengenalan kita, pelayanan kita, pujian kita, ya, ibadah kita kepada Yesus Kristus sebagai kepala tubuh, dan kita adalah anggota tubuhnya. Ya, jadi Bapak Ibu Saudaraku, saya baca sekali lagi di ayat 8, 9 dan 10, dan silahkan Bapak Ibu Saudara menyimak, ya, dari Galatia pasal 4 ini. Dahulu, ayat 8, dahulu ketika kamu tidak mengenal Allah, kamu memperhambakan diri kepada Allah-Allah yang pada hakikatnya bukan Allah. Tetapi sekarang sesudah kamu mengenal Allah, atau lebih baik sesudah kamu dikenal oleh Allah, bagaimanakah kamu berbalik lagi kepada roh-roh dunia yang lemah dan miskin, dan mau mulai memperhambakan diri lagi kepadanya? Kamu dengan teliti memelihara hari-hari tertentu, bulan-bulan, masa-masa yang tetap, dan tahun-tahun. Ya, jadi kita sekarang sudah sampai pada ayatnya yang ke-10 yang menjadi fokus kita, Bapak Ibu Saudaraku. Apa yang dimaksudkan oleh Paulus di sini, sesuatu yang memperingatkan jemaat Galatia
dikatakan bahwa ingat masa yang lalu itu ketika kamu belum mengenal Yesus Kristus. Sebenarnya itu adalah pengalaman yang tidak disadari bahwa itu adalah kehidupan di luar Kristus, itu adalah kehidupan penyembahan berhala. Ya, Bapak Ibu Saudaraku, dan ini memang menjadi satu hal yang boleh dikatakan ya tidak banyak orang yang tidak akan senang ya mendengarkan pernyataan seperti itu, karena firman Allah ini memang, Bapak Ibu Saudaraku, tadi saya katakan ini adalah koreksi terhadap kekeliruan yang saat ini yang dimana terjadi kepada jemaat Galatia, tapi juga di dalam kekristenan saat ini. Bahwa dikatakan di situ, Bapak Ibu Saudaraku, ya apa yang disembah oleh orang-orang yang belum berada di dalam Kristus, atau orang yang belum mengenal Injil kasih karunia Allah, Bapak Ibu Saudaraku, Paulus katakan pada hakikatnya mereka sedang memperhambakan diri kepada Allah-Allah yang sebenarnya bukan Allah yang benar. Ya, Bapak Ibu Saudara. Jadi itu tidak mereka sadari bahwa arah daripada penyembahan mereka, arah daripada pemujian mereka, apa yang mereka lakukan itu bukan ditujukan kepada Tuhan atau Allah yang benar, karena hanya ada satu Allah yang benar, ya, yaitu Allah yang kita kenal di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, tapi kita sudah beberapa kali membahas bagian ini juga, bahwa Paulus mengatakan jangan sampai buka pintu, ya, jangan sampai membuka pintu kepada apa yang disebut masa lalu yang kelam, ya. Karena apa? Karena saat ini kita sebagai orang-orang yang sudah percaya, meskipun kita ini sudah pasti diselamatkan, meskipun kita ini sudah diperbaharui sebagai manusia baru, tetapi masalahnya adalah kita masih hidup di dalam daging. Artinya kita ini masih hidup secara jasmani, ya, bahwa apa yang diciptakan oleh Tuhan Yesus di dalam kekudusan, di dalam kebenarannya, itu ada saat ini masih berada dalam posisi di dalam daging, yaitu di dalam tubuh kita yang fana ini. Nah, berbeda dengan Yesus Kristus, Bapak Ibu Saudaraku. Yesus Kristus yang dulu dia hidup sebagai manusia di dalam daging, firman yang menjadi daging, tapi sekarang sesudah Yesus Kristus mati dikuburkan, tapi dia sudah bangkit pada hari yang ketiga dan naik ke surga dan sudah dipermuliakan selama-lamanya. Dan Yesus saat ini adalah sebagai Tuhan yang mewujud dalam roh yang menghidupkan, tidak lagi hidup di dalam daging. Jadi sepenuhnya Yesus Kristus tidak akan mengalami kematian lagi, karena dia sudah menjadi Tuhan dan Juru Selamat di dalam roh yang dipermuliakan, yang berkuasa sampai selama-lamanya. Sementara kita, Bapak Ibu Saudaraku, saat ini kita masih hidup di dalam tubuh jasmani ini, yang disebut juga hidup di dalam daging, sehingga kita masih bergumul. Amin. Ya, kita masih bergumul untuk menghadapi godaan-godaan dari sekeliling kita. Ya, menghadapi godaan-godaan dari masa lalu kita. Ya, karena Bapak Ibu Saudaraku, kita saat ini sebagai orang-orang percaya, orang-orang yang telah dikuduskan, orang-orang kudusnya Tuhan, saat ini dikatakan oleh Rasul Paulus di dalam kitab Efesus bahwa kita saat ini sebagai manusia baru,
orang-orang yang telah diciptakan baru di dalam Kristus Yesus, bahwa kita masih bergumul melawan daging, ya, Bapak Ibu Saudaraku. Nah, sampai nanti ketika Tuhan Yesus datang menjemput kita untuk mengenakan manusia baru dengan tubuh yang baru, dan itu masih dalam penantian kita. Amin. Ya, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, memang suatu saat nanti akan diakhiri semua pergumulan ini. Ya, memang suatu saat nanti akan diakhiri semua pergumulan kita, perjuangan kita ini dengan kemenangan yang sepenuhnya. Seperti Tuhan Yesus dalam keadaan tubuh kemuliaan, suatu saat kita akan menerima tubuh kemuliaan yang sepenuhnya mengalami kemenangan terhadap dosa, dan tidak ada lagi pergumulan terhadap keadaan atau situasi-situasi yang kita alami seperti sekarang ini. Tapi sudah nanti benar-benar kita akan mengalami seperti Kristus di dalam kuasa yang sepenuhnya. Bapak Ibu Saudaraku, bersama dengan Kristus kita akan dibebaskan dari segala pergumulan yang ada di dunia ini. Sementara saat ini kita masih berjuang, tetapi Yesus Kristuslah yang memandu kita dalam perjuangan ini. Amin. Yesus Kristuslah yang mengendalikan perjuangan yang kita, pergumulan yang kita hadapi saat ini. Roh Kuduslah yang memimpin hidup kita. Yesus Kristuslah yang memberikan hikmat dan kekuatan bagi kita semuanya. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, sehingga disinilah Paulus mengingatkan, jangan beri kesempatan sedikit pun, ya, karena jangan beri kesempatan sedikit pun kepada roh-roh dunia. Dikatakan tadi di ayat 9 itu, roh-roh dunia yang lemah dan miskin, ya. Jangan kamu memperhambakan diri lagi kepada roh-roh dunia yang lemah dan miskin. Kenapa, Bapak Ibu Saudaraku? Karena roh-roh dunia yang lemah dan miskin itu tidak rela, ya, tidak merelakan kita untuk sepenuhnya mengikuti Yesus Kristus dan hidup di dalam kekudusannya. Memang, ya, memang roh-roh dunia, memang iblis, setan tidak bisa mengambil kita lagi dari dalam kehidupan yang sudah kita miliki bersama dengan Kristus. Ya, kita tidak bisa digagalkan lagi, keselamatan kita tidak bisa digagalkan, Bapak Ibu Saudaraku. Ya, apapun yang diupayakan oleh kuasa roh-roh jahat, ya, ingin mengambil kehidupan kita, ya, menggagalkan kehidupan kita yang kita peroleh melalui iman di dalam Yesus Kristus, itu tidak bisa dilakukan lagi, tidak bisa digagalkan lagi, Bapak Ibu Saudaraku. Karena apa? Karena di dalam Kristus Yesus kita mempunyai, ya, berkat yang permanen, hubungan yang permanen dengan Yesus Kristus, karena kita adalah anggota tubuhnya dan Yesus adalah kepala, terhubung secara permanen, ya, satu kali untuk selama-lamanya. Iblis, ya, setan tahu hal itu, ya, bahwa kehidupan kita yang telah dipersatukan dengan Kristus Yesus tidak mungkin bisa dirampas lagi. Tapi saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, namun roh-roh jahat, iblis tahu bahwa orang-orang percaya bisa digagalkan untuk tidak mengalami damai sejahtera. Untuk supaya orang percaya kembali ke masa lalu, ya, kembali ke masa lalu dan kembali menyerah kepada keinginan daging. Dan iblis tahu bahwa orang-orang percaya, ya, orang-orang Kristen pun bisa gagal dalam menjalani kehidupannya mengikuti Yesus kalau, ya, orang-orang percaya, orang-orang Kristen, orang-orang kudusnya Tuhan itu tidak bertumbuh terus di dalam pengenalan akan kasih karunia Tuhan. Nah, karena itu Bapak Ibu Saudaraku, Paulus mengatakan jangan buka pintu, ya, jangan beri kesempatan kepada yang disebut tadi roh-roh dunia
yang lemah dan miskin. Ya, jadi kalau dalam terjemahan Alkitab berbahasa Inggris disebutkan beggarly. Jadi beggarly ini adalah disebut pengemis, gitu ya. Kenapa pengemis, Bapak Ibu Saudaraku? Jadi karena roh-roh dunia itu tidak ada puasnya dia. Jadi ingin supaya semua manusia menyembah kepadanya, supaya manusia di bawah kekuasaannya, supaya manusia itu bisa menjadi jahat seperti dia, seperti roh-roh di udara, penguasa di udara, yaitu roh-roh dunia yang lemah dan miskin. Dan Paulus mau supaya kita jangan memberikan diri kita menjadi pintu masuk untuk melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Karena kita ini, Bapak Ibu Saudaraku, sekali lagi, ya, kita sebagai orang percaya, sebagai pengikut Kristus justru menjadi sasaran yang lebih fokus bagi setan, bagi iblis, bagi roh-roh jahat, Bapak Ibu Saudara. Karena kalau orang yang belum di dalam Kristus, itu sudah secara otomatis tidak ada pilihan dia untuk melakukan kebenaran. Karena hidupnya hanya dikendalikan oleh kuasa daging, kuasa kedagingan. Tapi kita kan sudah mempunyai Roh Kudus, amin. Kita di dalam diri kita sudah tinggal Roh Kudus, Tuhan Yesus sudah tinggal dalam hidup kita, dan karena itu kita mempunyai keinginan untuk taat kepada Tuhan, dan sekarang kita mempunyai potensi untuk hidup benar dan hidup berkenan, hidup di dalam kesucian dan kekudusan Kristus. Maka Bapak Ibu Saudaraku, Paulus katakan tadi, jangan berikan pintu masuk ya untuk membuat supaya roh-roh dunia dan yang lemah, yang miskin bisa menggoda dan mengembalikan kita lagi kepada masa yang lalu. Kita harus berdiri tegak, ya, dan kita harus mempunyai sikap yang sempurna di dalam iman kita, mengikut Yesus Kristus, melayani Dia, memuji-muji Dia, dan mempersembahkan hidup kita, mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Jadi secara totalitas, Bapak Ibu Saudaraku, apa yang dilakukan oleh Yesus Kristus di atas kayu salib, di mana Yesus mempersembahkan tubuhnya dan darahnya dicurahkan untuk menebus dan mengampuni segala dosa kita, itulah yang membuat kita saat ini memiliki kuasa seperti Kristus mengalami kemenangan terhadap dosa. Amin. Itu sebabnya Paulus katakan di dalam Roma pasalnya yang ke-6 ayatnya yang ke-14, Paulus katakan, sebab kamu tidak lagi dikuasai oleh dosa. Amin. Ya, Paulus katakan kepada jemaat kudus di Roma dan juga tentunya kepada kita saat ini, ya, sebab kamu, ya, siapa kamu di situ? Kamu di situ adalah semua orang yang percaya, yang sudah dimeteraikan dengan Roh Kudus dan yang sudah diselamatkan. Paulus katakan kamu tidak akan lagi dikuasai oleh dosa, sebab kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia Allah. Amin. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, Paulus sekarang menyoroti, sikap daripada jemaat Galatia ini, di mana mereka sesudah dibebaskan, sesudah mengalami kasih karunia Allah, dibebaskan dari seluruh tuntutan hukum Taurat, maka sekarang Paulus katakan kita hidup terikat saat ini di bawah kasih karunia. Amin. Iya Bapak Ibu Saudaraku. Jadi jalan hidup manusia baru, ciptaan baru di dalam Kristus Yesus, itu bukan jalan hidup menurut daging Bapak Ibu Saudaraku, tapi jalan hidup menurut roh. Amin. Nah, ini saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, karena itu kita harus memahami banyak kebenaran firman Tuhan. Karena apa? Karena roh memberdayakan hidup kita
supaya selaras dengan kehendak Tuhan Yesus, supaya selaras dengan kehendak Allah adalah apabila kita mengerti firman-Nya. Ya, amin Bapak Ibu Saudaraku. Karena Tuhan tidak bekerja di alam anta beranta, Bapak Ibu Saudaraku, di dalam alam kegelapan. Ya, Tuhan tidak bekerja di dalam ketidaktahuan, ignoran. Ya, Bapak Ibu Saudaraku, tidak. Tuhan itu bekerja di dalam diri kita melalui pengertian yang jelas. Amin. Karena tidak ada Tuhan bekerja hanya didasarkan oleh imajinasi atau hanya didasarkan pada perasaan, ya, Bapak Ibu Saudaraku, ya, atau didasarkan pada penglihatan-penglihatan yang tidak jelas, ya, Saudaraku, secara daging membesar-besarkan apa yang tidak berkaitan dengan kehidupan kerohanian, Bapak Ibu Saudaraku, ya, atau mencoba untuk menggambarkan pengalaman secara daging, secara jasmani, secara lahiriah. Tidak, Bapak Ibu Saudaraku. Yesus Kristus tidak dikenal saat ini, ya, tidak dikenali, ya, secara lahiriah saat ini, karena itu sudah selesai. Ya, itu 2000 tahun yang lalu Yesus Kristus dikenali sebagai manusia yang hidup dalam daging. Dan itu sudah selesai, Bapak Ibu Saudaraku, ya. Selesainya di mana? Di atas kayu salib. Amin. Ya. Jadi bukan pengenalan secara jasmani, secara lahiriah saat ini pengenalan terhadap Yesus Kristus. Apabila kita ingin menjalani hubungan kita, ya, personal relationship kita dengan Yesus Kristus saat ini, itu adalah hubungan secara spiritual, bukan secara jasmani, Bapak Ibu Saudaraku, ya. Bukan secara lahiriah, karena itu sudah selesai. Yesus Kristus sekarang ini dikenali dengan cara hidup yang baru. Hidup di dalam kekudusannya yang sempurna, yang diciptakan dengan mekanisme yang baru, Bapak Ibu Saudaraku. 2 Korintus pasal 5 di ayat 17 dikatakan, sebab yang lama sudah berlalu dan yang baru sudah tiba. Jadi mekanisme, ya, cara hidup, bagaimana Tuhan mengoperasikan hidup manusia yang baru itu, saudara-saudaraku, itu benar-benar diciptakan oleh Allah berdasarkan iman kepada kebenaran firman-Nya. Karena tanpa iman tidak mungkin ada orang yang berkenan kepada Allah. Ya, itu dikatakan di dalam kitab Ibrani pasal 11, Bapak Ibu Saudaraku, ya. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Nah, disinilah Paulus mengingatkan, ya, di ayat 10 tadi. Jadi bagaimana bentuk daripada pintu masuk roh-roh di udara atau roh-roh dunia yang miskin, yang lemah dan miskin, bisa mempengaruhi kembali kehidupan orang percaya saat ini dan gagal mengikuti kehendak Tuhan Yesus di dalam kasih karunia yang sempurna ini. Seperti apa, Bapak Ibu Saudaraku? Ya, mereka yang disebut gagal untuk mengikuti cara hidup di dalam kasih karunia ini, seperti apa digambarkan di ayat 10, Bapak Ibu Saudaraku, ya. Di ayat 10 Galatia pasal 4 itu dikatakan di situ, kamu dengan teliti, ya, dengan teliti, Bapak Ibu Saudara, memelihara hari-hari tertentu, bulan-bulan, masa-masa yang tetap dan tahun-tahun. Ya, saya sudah sampaikan tadi beberapa hari yang lalu, Bapak Ibu Saudaraku, siapa sebenarnya orang yang pernah hidup, ya, memelihara hari-hari tertentu, hari-hari raya, tahun-tahun tertentu. Siapa yang pernah hidup dengan cara, ya, mengutamakan hari tertentu dari hari yang lain, yang pernah hidup di dunia ini dan yang pernah diperintahkan Allah melakukannya, Bapak Ibu Saudara. Siapa itu mereka? Mereka itu adalah orang-orang Israel, saudara-saudaraku, ya. Mereka itu adalah orang-orang Yahudi. Mereka, ya, mempunyai tradisi,
ya, mereka mempunyai budaya, ya, keagamaan mereka untuk memelihara hari-hari tertentu, hari Sabat namanya. Ya, saudara, bahwa pada hari Sabat mereka harus menguduskannya, ya, dan mereka tidak boleh menyamakan hari Sabat dengan hari yang lain. Karena pada hari Sabat orang-orang Yahudi tidak boleh bekerja, ya. Orang Yahudi harus beristirahat pada hari yang ketujuh, ya. Karena Bapak Ibu Saudaraku itu diambil sebagai replika daripada apa yang dilakukan oleh Allah pada masa penciptaan, ya, simbolik daripada apa yang dilakukan oleh Allah pada masa penciptaan, di mana pada hari pertama sampai hari yang ke-6 Tuhan menciptakan, ya, langit dan bumi dan segala isinya. Kemudian Tuhan beristirahat, berhenti pada hari yang ketujuh, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Nah, kemudian di dalam perlambangan, dalam simbolisasi secara simbolik itu diperintahkan oleh Allah untuk dilakukan oleh bangsa Israel. Bapak Ibu Saudaraku, ya, supaya apa, saudaraku? Apakah supaya mereka bisa sempurna karena mereka melakukan perintah Tuhan untuk menguduskan hari Sabat? Tidak, Bapak Ibu Saudara, karena Alkitab mengatakan orang Israel semuanya melanggar hari Sabat. Ya, Bapak Ibu Saudara, di kitab Maleaki itu bisa kita baca bahwa dikatakan orang Israel tidak taat juga pada perintah untuk menguduskan hari Sabat. Mereka juga melanggar, Bapak Ibu Saudaraku, ya. Mereka juga melakukan pekerjaan mereka, ya. Dan banyak hal dalam perintah-perintah Tuhan di dalam peraturan hukum Taurat, ya, orang Israel melanggar semuanya, ya. Contohnya, Bapak Ibu Saudaraku, Tuhan mengatakan memerintahkan supaya orang Israel itu memberikan persepuluhan, memberikan perpuluhan dengan tekun. Mereka harus melakukan itu. Tetapi Bapak Ibu Saudara, kita baca di Maleaki pasal 3, dikatakan bahwa orang Israel melanggarnya, Bapak Ibu Saudaraku, ya. Orang Israel tidak menaatinya. Orang-orang Yahudi tidak melakukan seperti yang Allah mau. Mereka juga gagal menuruti perintah Tuhan dalam hal memberikan persepuluhan, saudaraku. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya, sehingga apa yang diperintahkan oleh Tuhan untuk mereka menguduskan hari Sabat, pada akhirnya Yesus Kristuslah yang sanggup melakukannya dengan sempurna. Amin. Bapak Ibu Saudara, supaya, ya, kita memahami bahwa ketika Yesus Kristus di atas kayu salib itu menyerahkan tubuhnya, menyerahkan dirinya sebagai korban tebusan untuk memenuhi seluruh perintah hukum Taurat, maka hari ketujuh, ya, digenapi di dalam diri Yesus Kristus. Maka Yesus Kristus, saudara-saudaraku, menggenapi hari Sabat itu di dalam dirinya, dan seluruh hukum Taurat digenapi di dalam tubuh Kristus. Maka saudaraku, semua dosa, semua kesalahan, baik bagi bangsa Israel dan juga terutama kita dari bangsa-bangsa lain, itulah yang dinyatakan oleh Yesus Kristus sebagai hari ketujuh, ya, berhenti, selesai dia melakukan penebusan. Amin. Iya, Bapak Ibu Saudaraku, selesai dia melakukan pengampunan segala dosa, Bapak Ibu Saudaraku, ya. Itulah pekerjaan yang sempurna, sudah selesai. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, tidak ada lagi, ya, persembahan kurban-kurban saat ini yang boleh ditambahkan lagi untuk mengharapkan pengampunan dosa. Tidak ada, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Karena hari ketujuh sudah selesai, digenapi di dalam diri Yesus Kristus. Penciptaan sudah selesai, Bapak Ibu Saudaraku, dan pekerjaan Kristus sudah selesai melakukannya.
Sekarang Bapak Ibu Saudaraku, kita menerima penebusan yang sempurna itu, di mana Yesus Kristus mengaruniakan hidup yang kekal kepada setiap orang yang percaya, dan diberikan itu secara cuma-cuma, bukan karena usaha, bukan karena perbuatan, karena sudah selesai perbuatan itu dilakukan oleh Yesus Kristus. Amin. Ya, sudah saudaraku. Ya, jadi sudah selesai, sudah berhenti pada hari yang ketujuh. Di dalam tubuh Yesus Kristuslah seluruhnya digenapi segala tuntutan itu. Maka ya, kehidupan yang barulah saat ini yang dikaruniakan oleh Allah kepada setiap orang yang percaya. Dan di dalam kehidupan yang baru itu juga kita berjalan setiap orang yang percaya untuk memuliakan Tuhan. Amin. Iya saudaraku. Nah, karena itulah makanya di ayat 10 tadi, ya, Paulus tegur kepada jemaat Galatia ini, mereka ingin berbalik lagi kepada cara hidup yang lama, yaitu mereka berpikir mereka akan menjadi lebih benar di hadapan Allah kalau mereka memelihara hari-hari tertentu, mereka memelihara bulan-bulan tertentu, Bapak Ibu Saudaraku, tahun-tahun tertentu. Mereka berpikir bahwa dengan perbuatan-perbuatan mereka seperti itu, mereka akan menjadi lebih baik di hadapan Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku, itu adalah kekeliruan, dan itu adalah merupakan pengaruh daripada roh-roh dunia yang lemah dan miskin, ingin mengembalikan kehidupan manusia itu kepada masa lalu yang kelam. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, jangan pernah memberikan sedikit pun, ya, membuka pintu sedikit pun, ya, dengan berpikir bahwa dengan apa yang kita lakukan itu akan menyempurnakan hidup kita di dalam Yesus Kristus. Tidak, kita sudah sempurna dan hidup kita sudah disempurnakan di dalam Yesus Kristus, Bapak Ibu Saudaraku. Dan itu yang kita jalani saat ini, dan itu yang kita ekspresikan, dan itu yang kita manifestasikan, dan itu yang kita saksikan dalam hidup kita, Bapak Ibu Saudaraku, melalui ketaatan kita kepada firman-Nya. Amin. Ya, saudaraku. Ya, dan Roh Kudus yang menolong kita untuk mengekspresikan, mengungkapkan, menyaksikan kehidupan kita yang baru itu melalui iman kita kepada pengertian yang benar kepada firman Allah. Karena Roh Kudus bekerja bukan di alam kegelapan, Bapak Ibu Saudaraku. Roh Kudus bukan bekerja dengan cara yang misterius, Bapak Ibu Saudara, yang tidak bisa dijelaskan, ya, yang tidak tahu ujung pangkalnya. Roh Kudus bekerja dengan terang benderang melalui firman-Nya. Amin. Ya, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya. Karena itulah manusia baru, hidup yang baru saat ini perlu diberikan informasi pengetahuan yang benar. Amin. Karena kalau tidak diberikan informasi pengetahuan yang benar terhadap manusia baru kita, maka dia akan berpaling kepada pengetahuan yang lama. Ya. Nah, itulah sebabnya banyak juga, tidak sedikit juga orang percaya yang gagal, bukan? Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, gagal di dalam mengekspresikan hidup yang benar kepada Tuhan. Ya, bahkan kalau kita lihat Bapak Ibu Saudaraku di jemaat Korintus itu, ya, itu adalah jemaat orang kudusnya Tuhan yang hidup semau diri mereka. Ya, mereka ingin hidup sesuka hati mereka tanpa ketaatan kepada Kristus. Dan itu adalah sesuatu yang sangat memprihatinkan. Dan itu adalah sesuatu kehidupan orang percaya yang sangat menyedihkan. Karena Allah tidak merancang kita untuk kembali ke dalam kehidupan dalam dosa. Bapak Ibu Saudara, Allah merancang hidup kita di dalam kehidupan manusia baru ini untuk taat sepenuhnya kepada Tuhan. Amin. Untuk hidup takut akan Tuhan. Itu yang dirancang oleh Allah bagi kita, manusia baru, ciptaan baru ini, Bapak Ibu Saudaraku, supaya selaras dengan kehendak Allah, selaras dengan kekudusan Kristus, Bapak Ibu Saudaraku. Karena itu adalah identitas kita. Ya, new identity. Ya, jadi itu adalah identitas baru kita, Bapak Ibu Saudaraku, di dalam Yesus Kristus. Ya, sehingga kita harus terus
terpaut dengan panggilan untuk mengenali siapa diri kita di dalam Kristus, supaya dengan kita memahami, mendapatkan informasi yang akurat tentang diri kita sebagai manusia baru, sebagai ciptaan baru, kita bisa berperilaku sebagai manusia baru sebagaimana yang Allah inginkan, dan bagaimana Roh Kudus memimpin hidup kita supaya selaras dengan kehendaknya. Maka itu sebabnya kalau kita nanti akan bertemu lagi di hari-hari berikutnya untuk membahas sampai ke pasal 5, kalau kita sampai pada masuk pada pasal 5 ya kitab Galatia ini, disitulah Rasul Paulus mengatakan solusinya adalah berilah dirimu dipimpin oleh Roh. Amin. Iya Bapak Ibu Saudaraku, ya. Karena kalau kita tidak memilih, kalau kita tidak memutuskan, kalau kita tidak mengambil sikap untuk memilih memberikan diri kita dipimpin oleh Roh Kudus, maka keinginan daging sudah siap untuk mengembalikan kita kepada kehidupan kegelapan di masa lalu. Kehidupan di masa lalu yang dikuasai oleh dosa. Tentu saja Bapak Ibu Saudaraku, ya, Tuhan tidak mau kita rugi, ya, Tuhan tidak mau kita berpaling dari kebenaran, dan Tuhan tidak mau kita menyangkal kebenaran. Tuhan tidak mau kita menyangkal Yesus Kristus, karena Yesus Kristuslah yang menyelamatkan kita satu-satunya. Amin. Iya Bapak Ibu Saudaraku. Jadi kita lihat di situ, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, memang secara kontekstual, secara konteks daripada kitab Galatia ini, Bapak Ibu Saudaraku, terkhusus ditujukan oleh Rasul Paulus untuk mengoreksi para pengajar-pengajar Yahudi, pengajar-pengajar palsu dari orang-orang Yahudi yang berusaha masuk ke dalam jemaat, ingin memaksakan supaya jemaat kudusnya Tuhan, orang-orang percaya, kembali lagi di bawah sistem kehidupan di bawah hukum Taurat. Maka Paulus menegur dengan keras, tidak. Ya, keinginan untuk hidup di bawah hukum Taurat saat ini adalah pintu masuk bagi roh-roh dunia yang lemah dan miskin mengembalikan hidup kita lagi kepada masa yang lalu. Karena sekarang kita sudah harus berdiri tegak di dalam kehidupan di mana hidup yang barulah saat ini yang menjadi pemandu, yang menjadi pimpinan, dan yang menjadi terang yang harus kita jalani Bapak Ibu Saudara. Yang kita kenali, ya, manusia baru di dalam diri kita, ya, manusia baru yang diciptakan di dalam kekudusan Yesus Kristus. Itulah yang kita pahami, yang kita terus kenali, ya, yang harus bertumbuh di dalam pengenalan akan pribadi Yesus Kristus. Selama kita masih ada di dunia ini, kita harus terus bertumbuh di dalam pengenalan yang benar terhadap Yesus Kristus secara keseluruhan, dengan pengetahuan yang baru melalui firman-Nya. Amin. Bapak Ibu Saudaraku, karena firman Tuhanlah yang memberikan informasi yang akurat bagaimana manusia baru kita seharusnya bersikap. Tanpa pengetahuan yang benar, tanpa perkembangan pengertian yang benar terhadap firman Allah, maka keinginan itu akan kembali kepada keinginan yang lama. Keinginan daging akan menguasai hidup kita, dan itu akan sangat merugikan kita selama kita hidup di dunia ini. Dan Paulus mau menghindarkan kita, Tuhan mau menjauhkan kita dari pengalaman yang tidak positif seperti itu. Tapi Allah mau supaya kita hidup dipimpin oleh Roh Kudus, karena pengalaman hidup dipimpin oleh Roh Kudus adalah pengalaman hidup yang menghadirkan damai sejahtera. Amin. Iya Bapak Ibu Saudaraku. Bukan menghadirkan kekecewaan, tapi menghadirkan ucapan syukur kepada Tuhan atas segala hal yang telah diperbuatnya dalam hidup kita ini. Sehingga di dalam perjuangan kita, dalam pergumulan kita mengiring Tuhan, Bapak Ibu Saudaraku, kita tahu bahwa ya, pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan biasa yang tidak melampaui kekuatanmu. Karena Allah setia. Amin. Bapak Ibu Saudaraku, karena Allah setia, sehingga pada saat kamu dicobai dikatakan,
Allah memberikan jalan keluar kepadamu sehingga kamu dapat menanggungnya. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, karena itu ya, saudaraku, di mana kekeliruan daripada jemaat Galatia ini sehingga menjadi peringatan juga buat kita supaya kita tidak jatuh di lubang yang sama, ya, supaya tidak tersandung di batu yang sama, karena kita saat ini adalah orang yang paling beruntung, Bapak Ibu Saudaraku, ya. Kenapa kita orang yang paling beruntung? Karena kita mempunyai kesempatan yang besar, mempunyai kesempatan yang luas untuk bisa mengalami perubahan hidup di dalam Kristus karena kita mempunyai firman yang lengkap. Amin. Kita mempunyai sumber informasi yang akurat, yaitu Alkitab, ya, firman Tuhan sebagai sumber pengertian pengetahuan kita seperti apa kita harus hidup semestinya di hadapan Allah sebagai tubuh Kristus, hidup di dalam kekudusannya, dan kita tidak boleh sedikit pun membuka pintu kepada keinginan daging, di mana roh-roh dunia yang lemah dan miskin akan melemahkan hidup kita, dan kita tidak boleh sedikit pun kompromi kepada dunia, arus dunia ini, Bapak Ibu Saudaraku. Amin. Kita harus tetap taat kepada kebenaran Kristus. Kita harus terus memberitakan, menyuarakan, menyiarkan, Bapak Ibu Saudaraku, tentang kemenangan kita, kemerdekaan kita di dalam Kristus Yesus itu sangat berharga dan tidak bisa ditukar dengan apapun, Bapak Ibu Saudaraku. Amin. Jangan pernah mau menukar, menggantikan kemerdekaan kita di dalam Kristus karena sesuatu, ya, iming-iming atau godaan daripada dunia ini, manisnya dunia ini, Bapak Ibu Saudaraku. Rugi, Bapak Ibu Saudaraku, seperti jemaat Galatia ini, ya, Saudaraku, dan penyesalan akan selalu akhir daripada, ya, ketidaktaatan kepada Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, ya, yang akan memerintah hati dan pikiran kita di dalam Kristus Yesus. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kiranya apa yang sudah kita dengarkan bersama pada pagi hari ini, ya, Bapak Ibu Saudaraku, terus menguatkan kita, memberkati kehidupan kita, dan memberikan kita, Bapak Ibu Saudaraku, gairah, semangat yang baru setiap hari. Amin. Untuk siap melaksanakan segala tugas tanggung jawab yang Tuhan percayakan kepada kita, dengan satu keyakinan bahwa Roh Kudus menyertai hidup kita untuk selama-lamanya. Dia memberikan hikmat pengertian bagi kita, bagaimana kita harus hidup di hadapan Tuhan, dan kita percaya bahwa kasih karunia Tuhan menyertai hidup kita untuk selama-lamanya. Kita bersyukur untuk semuanya ini. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan kami Yesus Kristus. Selalu kurang saja waktu bagi kami Tuhan untuk mendengar firman-Mu, kebenaran kasih karunia yang luar biasa. Namun pada pagi hari ini Tuhan, dicukupkan pada pagi hari ini bagi kami untuk bisa bersama-sama dalam persekutuan ibadah pagi kami dalam saat teduh pagi hari ini. Dan kami berterima kasih apa yang Tuhan sampaikan melalui kebenaran firman-Mu akan terus menuntun hati dan pikiran kami. Diberkati semuanya saudara-saudara kami yang terus setia datang kepada pengetahuan akan kebenaran itu, sehingga semua saudara-saudara kami dituntun oleh Roh Kudus, dipenuhi dengan damai sejahtera Tuhan, dan apapun yang dipergumulkan, diperjuangkan, semuanya berhasil karena Tuhan Yesus yang menyertai. Kami bersyukur, terima kasih Bapa dalam surga. Besok hari Tuhan kami akan bertemu lagi di dalam pertemuan ibadah minggu kami. Dan kami percaya Tuhan terus memberkati setiap anggota jemaat-Mu. Terima kasih Bapa dalam surga, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih, selamat pagi saudara-saudaraku semuanya. Ya, selamat beraktivitas. Ya, berakhir pekan. Sampai jumpa lagi pada hari Senin. Oh ya, pada hari Senin yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati. Ya, salam. Ya. Amin. Amin.